Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haristio dengan NIM 3202516015 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang program kasir sederhana yang saya buat menggunakan bahasa Python. Program ini saya buat untuk membantu proses transaksi di Cafe One Coffee dan EA3. Mulai dari login kasir, memilih menu, menghitung total harga, mencetak struk, hingga menyimpan struk secara otomatis berupa file. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pada baris pertama ada import OS. Fungsinya adalah mengimport model OS untuk mengakses fungsi sistem operasi. Pada baris kedua yaitu OS System CLS, berfungsi untuk membersihkan layar terminal Windows. Saat dijalankan, layar terminal langsung kosong atau bersih. Pada baris ketiga, from the time, import the time. The time di sini digunakan untuk berbagai hal seperti menampilkan waktu sekarang, mengatur format tanggal dan waktu, dan menyimpan tanggalan transaksi, misalnya di program kasir. Di bagian while true ini berfungsi untuk membuat perulangan tanpa henti atau infinite loop. Program akan terus mengulang kode di dalamnya sampai ada perintah break. Fungsinya memberi kesempatan user login berkali-kali jika salah. Nah, di sini ada print login kasir, di mana di sini menampilkan header atau judul login kasir ke layar terminal dan juga untuk mempercantik tampilan dan memberitahu user ini halaman login. Di kode program ini meminta user mengetik username, hasilnya disimpan di variabel username. Program akan menunggu sampai user tekan enter. Pada bagian kode program ini, meminta user mengetik password. Hasilnya disimpan di variabel password. Password terlihat saat diketik. Nah, di bagian ini, di if len username kurang dari 6, print username harus minimal 6 karakter. Silahkan coba lagi, /n, continue. Cara kerjanya di setiap program, len username menghitung jumlah karakter username. If len username kurang dari 6, mengecek apakah username kurang dari 6 karakter. Jika ya, menampilkan pesan error. Lalu continue. Kembali ke awal loop. Jika tidak, lanjut ke baris berikutnya. Pada bagian kode program ini, if username sama dengan Haristio and password sama dengan 12345. Print login berhasil /n break. Cara kerjanya adalah sama dengan mengecek apakah username persis sama dengan Haristio karena Python bersifat case sensitif. N artinya kedua kondisi harus benar. Jika username Haristio dan password 12345, jika dicetak, login berhasil. Break, keluar dari program. /n berfungsi untuk membuat baris kosong baru. Jika login gagal, dia akan ke else. Print username atau password salah. Silahkan coba lagi /n. Jika username bukan Haristio atau password bukan 12345, dia menampilkan pesan username atau password salah. Pada bagian kode program ini, nama sama dengan input, masukkan nama pembeli. Hanya dijalankan setelah login berhasil, meminta input nama pembeli untuk proses kasir. Baris ini $loop, jadi hanya dieksekusi satu kali saja. Di sini saya mencoba menjalankannya, saya ketik F5, tampilannya seperti ini. Di sini saya menjalankan simulasi kode program error dan berhasil. Di sini saya mengetikkan Haris dan password 12345. Apa yang akan terjadi? Nah, muncul pesan username harus minimal 6 karakter karena Haris kurang dari 6 karakter. Di sini saya mengetikkan kembali username yang benar, yaitu Haristio, dan password sama 12345. Maka tampilannya login berhasil karena saya mengetikkan Haristio yang sesuai dengan yang kode program yang saya ketik dan password yang sama yaitu 12345.
Di sini ada kata masukkan nama pembeli, bebas ya. Saya memasukkan nama pemiliknya Anissa sebagai contoh. Pada tampilan menu, di sini semuanya dalam bentuk print. Nah, bisa kalian lihat semuanya dalam bentuk print ya, pada bagian tampilan menu ini. Di sini saya menambahkan 15 makanan dan 15 minuman. Fungsinya menampilkan daftar menu lengkap ke layar. Setiap print menampilkan satu baris teks, agar format tabel menjadi rapi dan mudah dibaca. Pada baris ini, total sama dengan 0, membuat variabel total dengan nilai awal 0. Fungsinya menyimpan total harga semua pesanan, akan ditambah terus setiap kali membeli barang. Pada baris ini, pesanan sama dengan list kosong, membuat variabel pesanan sebagai list kosong. Fungsinya menyimpan daftar barang yang dibeli, contohnya nama, jumlah, dan harga. Format listnya bisa menampung banyak data. Pada baris ini, total underscore item sama dengan 0, membuat variabel total underscore item dengan nilai awal 0. Fungsinya menghitung total jumlah item yang dibeli. Contohnya, ketika saya membeli 2 burger ditambah 3 es teh, maka hasilnya menjadi 5 item. Nah, pada program while true ini, yaitu perulangan tanpa henti, program terus menerima pesanan sampai user berhenti manual, berguna agar bisa beli banyak barang dalam satu transaksi. Di bagian kode program ini, cara kerjanya, bagian try mencoba menjalankan kode berisiko error. Bagian input meminta user ketik nomor menu. Bagian int mengkonversi input string jadi angka bulat. Bagian accept value error menangkap error jika input bukan angka. Bagian continue kembali ke awal loop. Setelah memberi nama pembeli Anissa sebagai contoh, di sini saya menekan Enter. Ini adalah tampilan menu yang saya buat yang terdiri dari 15 makanan dan 15 minuman. Di sini saya mencoba menjalankan simulasi program yang error. Di sini saya mengetikkan ABC, apa yang akan terjadi. Nah, tampilannya disuruh memasukkan nomor lagi atau mengulang. Kenapa perulangan itu muncul? Karena user mengetik huruf ABC. Input yang dimasukkan bukan angka. int atau integer gagal konversi, Python tidak bisa mengubah teks jadi angka. Muncul value error, Python memberitahu bahwa nilainya tidak valid untuk diubah jadi integer. Di sini saya menggunakan struktur if, elif, dan else. Cara kerjanya di sini berfungsi untuk mengecek nilai pilihan satu per satu. If pilihan sama dengan 1, mengecek apakah user memilih menu nomor 1. Barangnya beef black pepper bowl. Menyimpan nama barang yang dipilih, harganya 35.000. Menyimpan harga barang itu. Set barang dan harga, maksudnya memberi nilai ke variabel barang dan harga sesuai pilihan. Elif atau singkatan dari else if, yaitu mengecek kondisi berikutnya jika sebelumnya salah. Else di sini jika semua kondisi salah, sebagai contoh pilihan di luar dari nomor 1 sampai 30. Di sini saya menjalankan simulasi program yang error. Saya mengetikkan angka 99, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi, muncul pesan nomor menu tidak tersedia. Coba lagi. Kenapa pesan tersebut muncul? Karena user input nomor di luar rentang 1-30. Tidak ada kondisi yang cocok. Masuk ke else, menjalankan bagian kalau semua salah. Tampilan pesan error memberitahu user bahwa input salah. Continue, ulang loop dari awal lagi. Di sini saya mengetikkan angka 1, apa yang akan terjadi? Di sini tidak ada pesan nomor menu tidak tersedia, karena angka 1 ada termasuk dalam menu. Pada bagian kode program ini, cara kerjanya adalah app masukkan jumlah barang. Di sini menggunakan app string format string, artinya memasukkan nilai variabel barang ke dalam teks. Try di sini mencoba mengkonversi input ke angka. If jumlah lebih kecil dari sama dengan 0, cek apakah jumlah 0 atau negatif. Accept value error menangkap error jika input bukan angka. Di sini saya akan menjalankan simulasi programnya. Saya mengetikkan
Di sini saya mengetikkan 2 dengan huruf dan muncul pesan jumlah harus angka. Coba lagi. Di sini saya mengetikkan 0, muncul pesan yang sama. Ini saya ketik lagi -5 dan muncul juga pesan yang sama. Di sini saya mengetikkan angka 1 dan jumlahnya 2. Saya tekan enter. Ini hasilnya. Kenapa tadi muncul pesan? Yaitu karena ada fungsi dari validasi angka. Kita harus menyesuaikan apa yang diperintahkannya. Pada baris program ini, subtotal sama dengan harga dikali jumlah, di mana menghitung subtotal untuk satu jenis barang. Rumusnya, harga per item dikali jumlah yang dibeli. Hasilnya disimpan di variabel subtotal. Pada baris kode program ini, total ditambah sama dengan subtotal, di mana menambahkan subtotal ke total keseluruhan. Tambah sama dengan artinya total sama dengan total ditambah subtotal. Variabel total akan terus bertambah setiap kali beli barang. Pada baris program ini, total item tambah sama dengan jumlah, di mana menambahkan jumlah item ke total item keseluruhan. Tambah sama dengan artinya total item sama dengan total item ditambah jumlah, menghitung berapa banyak barang yang dibeli. Pada baris program ini, pesanan, append, barang, harga, jumlah, subtotal, di mana cara kerjanya adalah menyimpan detail pesanan ke dalam list pesanan. Nah, append ini fungsinya untuk menambahkan data ke akhir list. Contohnya barang, harga, jumlah, subtotal, termasuk ke dalam list tuple, di mana data berkelompok yang tidak bisa diubah. Kenapa pakai tuple? Karena menyimpan informasi sekaligus untuk satu pesanan. Data terstruktur dan mudah diakses nanti untuk struk. Pada kode program ini, fungsinya untuk menampilkan perhitungan subtotal ke layar. Di mana cara kerjanya, appstring di sini memformat string dengan variabel. /n berfungsi membuat baris baru memberi jarak. Subtotal _2, memformat angka dengan pemisah ribuan koma. Contoh outputnya seperti ini yang saya tunjukkan. Kurang lebih seperti itu. Pada bagian kode program ini meminta konfirmasi apakah mau beli lagi. Pada bagian input ini, menunggu user ketik jawaban. Bagian lower di sini berfungsi mengubah input jadi huruf kecil semua. Nah, pada kode program ini, if lanjut tidak sama dengan Y, break. Cara kerjanya adalah tanda seru dan sama dengan artinya tidak sama dengan. Mengecek apakah input Y, jika ya, user ketik selain Y akan break keluar dari loop. Jika tidak, user ketik Y, loop terus berjalan, kembali ke input nomor menu. Di terminal sudah ada contohnya. Di sini saya akan menjalankan simulasi programnya. Saya mengetikkan Y. Dia akan lanjut. Di sini saya diperintahkan untuk memilih nomor barang yang akan saya beli. Di sini saya mengetikkan angka 1. Dengan jumlahnya 2. Nah, itu hasilnya. Di sini saya mengetikkan Y atau lanjut lagi. Di sini sama seperti sebelumnya. Saya mengetikkan angka 2, barang yang saya beli. Jumlahnya 2, itu harganya. Dan saya mengetikkan N atau tidak lanjut. Apa yang akan terjadi? Nah, ketika saya mengetik N, ini adalah hasil tampilannya, berbeda seperti sebelumnya. Dia langsung masuk ke jumlah uang pembayaran dari dari barang yang kita pesan. Ini tampilannya. Pada kode program ini, tanggal sama dengan date time now, artinya mengambil waktu saat ini, tanggal ditambah jam. Date time now berfungsi untuk mendapatkan waktu real time. Hasilnya disimpan di variabel tanggal, butuh import date time di awal program. Sudah saya jelaskan pada awal video tadi. Pada bagian kode program ini,
/n berfungsi membuat baris kosong di atas sama dengan dikali 50, artinya mengulang karakter sama dengan sebanyak 50 kali. Fungsinya membuat garis pembatas atas. Bagian kode program ini, center 50 artinya menempatkan teks di tengah dengan lebar 50 karakter dengan menambahkan spasi kiri kanan otomatis agar rata tengah. Pada baris ini, sama seperti sebelumnya, teks rata tengah, strip dikali 50 artinya garis pemisah dengan karakter strip. Di bagian kode program ini, menampilkan nama pelanggan dari variabel nama di awal. Di bagian kode program ini, memformat tanggal dan waktu. strftime mengubah format tanggal. %D, %B, %Y, %H, dan %M itu memformat custom. Di %D, ini mengcustom tanggal dari tanggal 1 sampai 31. %B ini mengcustom bulan singkat, contohnya Jan, Feb, Mar, dan seterusnya. %Y ini mengcustom tahun 4 digit, contohnya 2025. %H ini mengcustom jam 24 jam, misal 00 sampai 23. %M ini mengcustom menit, misal dari menit 00 sampai 59. Pada kode program ini, for item in pesanan berfungsi untuk setiap item dalam list pesanan dan juga mengambil data satu persatu dari list. Pada kode program ini, barang, harga, jumlah, subtotal sama dengan item. Artinya, unpacking tuple memecah tuple menjadi 4 variabel. Dalam program ini, cara kerjanya adalah bagian barang upper mengubah nama barang jadi huruf besar semua. For kata in latte, tea, Yakult, Choco, dan Coffee, mengecek setiap kata di list. Kata in barang upper berfungsi mengecek apakah kata ada di nama barang. Pada Ani, jika salah satu kata ditemukan, maka return true. Logikanya, jika nama barang mengandung kata latte, tea, Yakult, Choco, atau coffee dengan satuan kaf, itu adalah untuk minuman. Jika tidak, satuannya itu adalah porsi. Itu adalah untuk makanan. Nah, pada program ini, untuk menampilkan nama barang, detail jumlah, harga, dan subtotal dalam bentuk string. Cara kerjanya, tanda petik 2, spasi tanda petik 2. Itu artinya mengandung indentasi 2 spasi. Harga, titik 2, koma. Itu menandakan format ribuan. L-35 artinya rata kiri, lebar 35 karakter. R-15 artinya rata kanan dengan lebar 15 karakter. Tanda plus di sini artinya menggabungkan 2 string. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Pada bagian kode program ini, R-35 artinya rata kanan dengan lebar 350 karakter, menampilkan total item dan subtotal keseluruhan. Contoh outputnya kurang lebih seperti ini. Di while true ini, fungsinya untuk terus meminta uang sampai cukup. Di bagian buyer input sama dengan input, masukkan jumlah uang pembayaran, keterangannya RP. Di sini meminta user memasukkan jumlah uang, disimpan sebagai string, dibayar input. Nah, bagian kode program ini, cara kerjanya adalah pada isDigit, ini berfungsi mengecek apakah string hanya berisi angka. Pada not, berfungsi untuk membalik hasil jika bukan angka. Jika input bukan angka, maka akan ke continue, mengulang loop. Di sini saya mencoba menjalankan program, saya mengetik 300.000 berupa huruf, apa yang akan terjadi. Di situ ada pesan input tidak valid, harus angka. Nah, saya mengetikkan 50.5. Pesan yang muncul sama seperti yang di atas.
Kenapa muncul error? Karena isDigit hanya menerima angka 0 sampai 9, tidak menerima huruf, titik, koma, spasi, atau karakter lain. Pada baris kode program ini, bayar sama dengan integer atau int, bayar input. Artinya, mengkonversi string jadi integer atau angka bulat sudah aman karena sudah divalidasi dengan isDigit. Pada kode program bagian ini, cara kerjanya adalah mengecek apakah uang yang dibayar kurang dari total. Rumusnya, total dikurang bayar untuk menghitung kekurangan. Menampilkan pesan uang kurang jika kekurangan, maka continue, yaitu mengulang. Di sini saya mencoba menjalankan kode programnya. Saya mengetikkan angka 200.000, apa yang akan terjadi? Di sini muncul pesan, karena uang tidak cukup, kurang sekian, masukkan ulang jumlah pembayaran. Alur programnya sama seperti kode yang saya jelaskan tadi. Nah, pada break ini, jika uang cukup, dia keluar dari loop. Lanjut ke perhitungan kembalian. Nah, di baris ini, kembalian sama dengan bayar dikurang total. Artinya, menghitung kembalian dengan rumus uang bayar dikurang total belanja. Pada program kode bagian ini, fungsinya yaitu untuk menampilkan total bayar, tunai, dan kembalian. Pada bagian kode program ini, fungsinya untuk menampilkan kata ucapan dengan rata tengah, Instagram untuk promosi, dan garis penutup. Nah, di program ini ada ya try. Try ini berfungsi error handling untuk proses simpan file jika gagal simpan. Program tidak crash, akan menangkap error dan menampilkan pesan ramah. Pada bagian kode program ini, cara kerjanya adalah name replace, tanda petik 1, spasi, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, underscore, tanda petik 1. Artinya, mengganti spasi dengan underscore di nama pelanggan. Kenapa? Nama file tidak boleh ada spasi, standar praktis. Pada program ini, fungsinya yaitu untuk memformat tanggal dan waktu untuk nama file. Di %d, fungsinya untuk tanggal, memformat tanggal. Di %m, memformat bulan angka. Di %y, tahun 4 digit. %h, memformat jam. %m, memformat menit. Dan %s, memformat detik. Pada kode program bagian ini, cara kerjanya adalah with open, fungsinya yaitu sebagai konteks manager untuk membuka file. Otomatis menutup file setelah selesai, aman dan efisien. Tidak perlu file close manual. Bagian nama file ini penjelasannya, yaitu nama file yang akan dibuat atau dibuka. Bagian W, write mode atau mode tulis. Jika file belum ada, maka dibuat baru. Jika file sudah ada, maka ditimpa. Pada bagian encoding sama dengan UTF-8, artinya yaitu encoding karakter, bisa menyimpan huruf Indonesia, bisa menyimpan emoji, dan karakter Unicode, dan juga bisa menyimpan karakter khusus. Di bagian S-file ini berfungsi memberi nama variabel file untuk manipulasi. Nah, pada bagian ini, semua baris menggunakan file write. Pada baris ini, fungsi write adalah menulis teks ke file tidak otomatis pindah baris. Jadi harus tambah /n manual, berbeda dengan print yang otomatis pindah baris. Di bagian ini, file write sama dengan dikali 50 ditambah /n, file write /n. Ini sama seperti sebelumnya di bagian mencetak di terminal, menulis garis atas dengan tanda sama dengan dan menulis baris kosong. Di bagian kode program ini sama seperti print sebelumnya, tapi harus tambah /n manual di setiap baris. Pada program ini, fungsinya yaitu menampilkan informasi kasir, pelanggan, dan waktu transaksi. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk garis pemisah dan judul pesanan di tengah. Pada bagian ini, cara kerjanya adalah sama persis dengan loop sebelumnya di print, cuma bedanya pakai file write bukan print.
Di kode program bagian ini, di sini menentukan garis pemisah, jumlah item rata kanan, dan subtotal rata kanan. Di kode program bagian ini, di sini menentukan total bayar, tunai, dan kembalian. Pada kode program bagian ini, di sini menentukan garis pemisah, ucapan rata tengah, Instagram rata tengah, dan garis penutup. Kode program bagian ini berfungsi menampilkan pesan ke layar bukan ke file, memberitahu user nama file yang berhasil dibuat. Pada try ini, nested try di dalam try pertama baris kode sebelumnya untuk menyimpan file, try kedua yang ini untuk buka file di Notepad. Jika gagal buka Notepad, program tetap jalan, tidak crash. Kode program pada bagian ini, cara kerjanya adalah di bagian OS System ini menjalankan perintah command line atau CMD atau terminal. Fungsinya untuk eksekusi command system. Di Notepad ini fungsinya yaitu perintah CMD untuk buka aplikasi Notepad di Windows. Untuk nama file ini adalah nama file yang akan dibuka. Pakai tanda kutip ganda karena nama file mungkin ada spasi. Contoh, jika nama file struct.txt ada spasi, tanda kutip akan error. Pada bagian ini, appstring digunakan untuk memasukkan variabel nama file. Cara kerjanya adalah program memanggil sistem operasi Windows, Windows membuka Notepad, Notepad langsung load file struct, exception handler Notepad. Pada bagian except ini, cara kerjanya adalah berexcept, yang artinya menangkap semua jenis error. Jika OS sistem gagal, maka menampilkan pesan ramah. Program tetap lanjut, tidak ada crash. File berhasil disimpan, tetapi tidak bisa dibuka otomatis di Notepad. Dengan catatan, file tetap tersimpan, cuma tidak terbuka otomatis. Di bagian kode program ini, cara kerjanya adalah ini except untuk try pertama baris kode sebelumnya. Menangani error saat proses simpan file. Exception SE berfungsi menangkap error dan simpan info error di variabel menampilkan pesan error detail. Di sini saya melanjutkan kode program yang tadi, dan saya di sini membayarkan uang yang lebih agar bisa menampilkan outputnya. Nah, di sini jelas ya, filenya langsung otomatis tersimpan dan tercetak di aplikasi Notepad. Dan ini adalah hasil tampilan di output terminal VSC. Dan ini adalah tampilan di Notepad-nya. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.